dengan tugas CGP saya, yaitu demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan penting. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Bisa saya meluangkan waktu. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menurut saya Bu, di sini saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, di mana saya di sini mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang ada di sekolah Bu. Seperti itu. Ya, jadi Ibu mengamati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual. Betul sekali Bu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagus sekali pertanyaannya Bu. Di mana di sini dalam mengambil suatu keputusan, yaitu kita harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan yang ada di sekolah ini. Di mana setiap pengambilan keputusan tersebut Bu, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat dulu, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian tersebut seperti itu. Jadi dikembalikan kepada aturan yang ada di sekolah. Iya, bagus sekali Bu. Seperti itu yang mau Ibu lakukan. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, maksudnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di sini Bu, yaitu yang pertama yaitu saya akan mencari informasi dulu terlebih dahulu. Kemudian saya akan datang langsung ke lapangan atau turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Ya, jadi Ibu akan mencari informasi tentang kejadian tersebut, kemudian turun langsung ke lapangan ya Bu untuk membicarakan hal ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Di mana di sini menurut saya merasa suatu pengambilan itu, keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan, atau ngobrol langsung dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior, didengarkan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Seperti itu Bu yang kita dapat lakukan. Iya, jadi berkolaborasi lah ya ceritanya, seperti ya, berkolaborasi iya, dengan semua yang ada di sekolah. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan, berbicara tentang tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Di mana di sini tantangan yang dihadapi dalam pengambilan suatu keputusan, apabila kurang bisa diterima, maka tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Seperti itu Bu. Ya, jadi tantangannya dalam mengambil keputusan ya. Iya, seperti itu. Takutnya tidak kurang diterima oleh orang lain. Bagus. Ya. Pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Jadi di sini menurut saya itu tidak ada jadwal tertentu Bu.
tetapi pokoknya kita harus bisa menyelesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama ini permasalahan yang ada seperti itu. Jadi di sini ibu tidak memiliki jadwal tertentu. Ya, seperti itu. Tidak ada. Jadi kalau ada permasalahan kita Ya. harus menyelesaikan langsung, tidak boleh terlalu lama untuk masalah-masalah tersebut disimpan seperti itu. Iya, bagus sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bagus sekali pertanyaannya Bu. Di mana di sini faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru dengan komite dengan kerjasamanya di sini semua anggota rekan-rekan guru di sini. Seperti itu. Iya, memang Bu. Jadi biasanya yang mempermudah itu kalau ada kolaborasi. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, dan bahkan orang tua siswa ya. Kita benar terlibatkan langsung seperti itu Bu. Kita menanyakannya langsung. Nah, kita sudah di penghujung wawancara ini Bu. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, banyak sekali Bu pengalaman yang kami bisa petik. Di antaranya itu adalah kami bisa mendapatkan pengalaman adalah guru yang terbaik. Di mana kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Seperti itu Bu. Ya, jadi setiap kasus itu merupakan pembelajaran bagi kita. Seperti itu Bu. Iya. Nah Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini merupakan tugas saya untuk demonstrasi konseptual modul 3.1. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih. Ada yang saya bisa bantu? Begini Bu Haji, terkait dengan tugas CGP saya yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar untuk wawancara terkait hal itu? Silahkan Bu. Terima kasih Bu Haji. Jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Ya. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema ketika saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi menurut Ibu Adi saat mengidentifikasi kasus-kasus itu pengambilan keputusannya itu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Iya, jadi kembali lagi dengan peraturan yang ada di sekolah, berpegang teguh dengan peraturan yang ada. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi sebelum
mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, ya. Jadi pemanggilan yang bersangkutan, ya, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf atau warga, serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi sebelum mengambil keputusan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, kemudian koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan keempat, Bu Aji, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Aji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang menurut saya efektif, Bapak keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan bulan. Ya, jadi itu lagi kembali lagi kolaborasi. Ya, Kolaborasi memang sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kegiatan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain atau bisa LSM atau pengacara. Ya, memang seperti itu ya, Bu. Ya. Dilemanya kepala sekolah itu seorang pemimpin, karena biasa ada campur tangan dari pihak-pihak lainnya, termasuk LSM. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus ini muncul tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Ya, jadi tergantung ringan beratnya kasus. Jadi jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan yang melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data. Jadi komunikasi dengan sebuah pihak yang yaitu murid, lalu berkoordinasi atau musyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya, jadi Ibu Aji tidak memiliki jadwal tertentu, jadi tergantung dari kasusnya. Apakah kasusnya berat? Kalau atau ringan, jadi kalau ringan langsung diselesaikan. Oke. Baik, Bu Aji, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi dengan yang baik dengan tim seperti wakil atau staf atau guru komite atau wali murid, serta peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati semua. Ya, jadi memang kolaborasi itu memang sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kita sudah di penghujung wawancara ini, Bu Ji. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik
baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil itu sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Iya, itu keberpihakan kepada murid itu sangat penting. Iya, iya. Ya, jadi Ibu, menurut Ibu Aji, pembelajaran yang sudah didapatkan ini adalah pentingnya sebuah komunikasi, Iya. pentingnya sebuah komunikasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Aji atas waktunya. sama-sama. Murid kita